kalian dapat mengetahui pengertian relasi. Yang kedua, dapat membuat contoh relasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menentukan domain, kodomain, dan range suatu relasi. Yang terakhir, dapat menyatakan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Langsung ke materi. Yang pertama, Bu Guru ingin sampaikan yaitu pengertian relasi. Relasi merupakan sebuah aturan yang membuat suatu bilangan atau suatu himpunan bilangan berhubungan dengan himpunan lain. Misalkan, dua buah himpunan, misalkan A dan B, disebut mempunyai relasi jika ada satu atau lebih anggotanya yang dapat dipasangkan. Kebalikannya, dua himpunan tidak saling berelasi jika tidak ada anggotanya yang dipasangkan. Itu untuk pengertian relasi. Lebih jelasnya nanti akan ada contoh-contoh dalam menyatakan relasi. Ya, suatu relasi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Ada 3 ya, yaitu yang pertama diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Yang pertama diagram panah. Diagram panah dibuat ada 2 lingkaran, kemudian ada daerah asal atau disebut domain, kemudian ada daerah hasil disebut kodomain. Gambar ada di video ya. Untuk domain itu daerah asalnya itu biasanya huruf A, himpunan A, kemudian direlasikan ke daerah B atau kodomain. Yang kedua ada diagram kartesius. Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang koordinat kartesius. Jadi dalam menyatakan relasi, dalam diagram kartesius itu harus menggunakan ada sumbu X, ada sumbu Y. Untuk sumbu X yaitu untuk daerah domainnya atau daerah asal. Sedangkan untuk sumbu Y yaitu menyatakan daerah hasil atau daerah kawannya. Contoh di diagram panah ya. Daerah himpunan A berisi A, B, C, dan D. Kemudian direlasikan ke himpunan B yang berisi anggota 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian untuk diagram kartesiusnya, yang mendatar di sumbu X itu domain atau daerah asalnya. Ada 1, kemudian 2, 3. Untuk kodomainnya ada huruf A, B, dan C. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contohnya seperti ini. Himpunan A, Indonesia, Jepang, Korea, Prancis. Himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul. Tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jawabannya, Indonesia itu negaranya, ibu kotanya Jakarta. Kemudian Jepang, Tokyo. Korea, Seoul, Prancis, Paris. Jadi untuk menuliskan himpunan pasangan berurut harus dari domainnya dulu, kemudian koma, kodomain. Yang pertama harus disertakan kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal. Contoh yang kedua, dari himpunan A direlasikan ke himpunan B. Anggota himpunan A meliputi ada A, B, C, dan D. Kemudian untuk anggota himpunan B berisi atau terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Yang dituliskan yaitu hanya yang ditunjuk tanda panah. Ya, dari daerah asal ke daerah lawan. Tapi yang hanya ditunjuk tanda panah itu berarti ranknya ya. Berarti A, 7, kemudian B, 3, C, 5,
dan D,7. Tidak boleh ditulis B-nya dulu, karena untuk pasangan berurutan dimulai dari daerah asal, kemudian baru daerah kawan atau domain, baru kodomain. Gimana, jelas? Lanjut, beberapa istilah penting. Yang pertama ada domain. Domain itu daerah asal, biasanya dari diagram panah yang sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada kodomain. Kodomain yaitu daerah hasil atau daerah kawannya. Biasanya ada di diagram panah yang sebelah kanan, lingkaran yang sebelah kanan. Kodomain juga bisa diartikan di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Yang ketiga ada rank atau bayangan, atau bisa disebut hasilnya. Hasil dari suatu relasi atau fungsi yang hanya ditunjuk tanda panah. Jadi rank itu ada di daerah kodomain yang ditunjuk tanda panah dari domain atau dari daerah asalnya. Paham untuk istilah-istilah penting dalam relasi atau fungsi ya. Jadi ini nanti biasanya keluar di soal-soal tes atau di soal latihan. Contoh, Bu Guru masuk ke contoh biar kalian paham dan mudah dalam memahami materi relasi pada pertemuan hari ini. Contoh 1. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari diagram panah di bawah ini. Ya, dilihat. Tadi Bu Guru sampaikan, domain atau daerah asal itu selalu ada di lingkaran atau huruf A ya, ada yang di sebelah kiri. Sedangkan yang ditunjuk tanda panah itu ada di sebelah kanan, lingkaran sebelah kanan biasanya dituliskan huruf B. Kemudian ditunjuk tanda panah itu berisi rank atau daerah hasil ya. Domainnya apa saja? Berarti dari anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kodomain atau daerah hasilnya terdiri dari anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 sampai angka 9. Itu untuk kodomain. Nah, untuk rank itu hanya yang ditunjuk tanda panah pada kodomain. Ya, jadi rank atau hasilnya itu yang ditunjuk tanda panah. Berapa saja yang ditunjuk tanda panah? Angka berapa saja? Ya, angka 0, 1, 4, dan 9. Ya, sudah paham belum untuk menyatakan domain, kodomain, dan rank dari suatu relasi? Kalau sudah, Bu Guru lanjutkan. Yang kedua, masih contoh ya. Dari diagram panah di bawah ini, sebutkanlah daerah asal. Tadi itu sama dengan domain, kemudian kodomain, dan hasilnya. Hasilnya berarti rank. Dilihat diagram panahnya. Himpunan A berisi anggota 3, 5, 7. Ya, jadi A faktor dari B. B ada anggota 3, 5, 7, 12, 14, 15, dan 16. Untuk domain atau daerah asalnya berarti dari himpunan A berisi 3, 5, 7. Kodomainnya atau daerah hasil dari mulai angka 3, jadi semua bilangan yang ada di himpunan B itu disebut kodomain. Dari 3 sampai dengan 16 ya. Kemudian untuk rank atau hasilnya itu yang hanya ditunjuk tanda panah. Berapa saja angkanya? Ada angka 3, 5, 7, 12, 14, dan 15. Contoh berikutnya. Menyatakan suatu relasi tadi ada 3 cara ya, atau 3 bentuk. Yang pertama tadi dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, contoh soalnya. Diketahui 2 buah himpunan A, Ali, Siti, Amir, Rizky, dan B, merah, ungu, hitam. Hubungan dari himpunan A ke B adalah anak dengan warna yang mereka sukai.
Nyatakan relasi tersebut dalam A. Diagram panah, B. Koordinat kartesius, C. Himpunan pasangan berurutan. Ya, untuk diagram panahnya dilihat Ali ternyata suka warna merah. Berarti Ali menunjuk warna merah ya pada anggota himpunan B. Siti suka warna ungu. Kemudian Amir suka warna hitam dan Rizky suka warna merah. Sudah ada gambarnya ya. Kemudian yang diagram kartesius dilihat. Bagian yang mendatar atau padat terletak pada sumbu X itu domainnya atau nama-nama yang suka warna. Sedangkan untuk yang tegak lurus atau sumbu Y yang letaknya vertikal itu untuk daerah hasilnya. Berarti warna yang disukai. Ali suka warna merah, Siti suka warna ungu, Amir suka warna hitam, dan Rizky suka warna merah. Untuk himpunan pasangan berurutan ya domainnya dulu, baru nanti kodomain. Berarti pasangannya Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky suka warna merah. Tidak boleh merahnya dulu di depan atau warnanya dulu, karena untuk himpunan pasangan berurutan ada aturannya ya. Jadi dari daerah asalnya dulu atau domain, kemudian baru ke daerah hasilnya. Jelas untuk contoh yang pertama. Contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Diketahui diagram kartesius seperti di samping. Tentukanlah. Ya, dilihat diagram kartesiusnya untuk daerah asal atau domainnya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk daerah kodomainnya terdiri dari angka 1, 2, 3, 6. A. Relasi yang dibentuk. B. Nyatakan dalam pasangan berurutan. Yang C. Nyatakan dalam diagram panah. Ya, dilihat di situ. Yang pertama, untuk diagram kartesiusnya ada 0,1, berarti X-nya 0, Y-nya 1 ya, atau domainnya 0, Y-nya kodomainnya 1. Kemudian 1,2, 2,3, 5,6. Kira-kira relasi yang dibentuk apa ya? Ya, untuk relasi yang dibentuk yaitu 1 kurangnya dari. Jadi 0 itu 1 kurangnya dari 1 ya, 1 kurangi 1 hasilnya 0. Kemudian 1,2, 1 itu berarti 1 kurangnya dari 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1. 2 itu 1 kurangnya dari 3. Betul apa salah? Ya pasti betul ya. Jadi untuk relasi yang dibentuk yaitu 1 kurangnya dari. Untuk pasangan berurutan dilihat. Berarti sudah jelas ya. Domain dulu baru kodomain. Jadi 0,1, 1,2, 2,3, dan 5,6. Untuk diagram panahnya ya kamu buat. A. Berisi domainnya ya dari 0 sampai 5. 0, 1, 2, 5. Kemudian kodomainnya 0 menunjuk tanda panah 1. 1 menunjuk tanda panah 2. 2 menunjuk tanda panah 3. Dan 5 menunjuk tanda panah 6. Karena 1 kurangnya dari. Ya, dilihat. Gimana, sudah paham? Untuk soal nomor 2. Kalau sudah, Bu Guru lanjutkan contoh soal ketiga. Contoh soal 3. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Ya, kalian buat 2 lingkaran ya. Diagram panah itu identik dengan 2 lingkaran. Sebelah kiri untuk domain atau daerah asal, sebelah kanan yang ditunjuk tanda panah itu untuk daerah kodomain atau daerah lawannya. Tadi untuk domainnya berisi nama-nama anak ya. Ada Anto, Andi, Budi, Badri.
Sedangkan di daerah B itu hobi yang mereka sukai. Dilihat, Anto suka sepak bola, berarti Anto menunjuk sepak bola ya pada diagram panah kodomain yang B. Andi suka voli dan bulu tangkis. Budi suka basket dan sepak bola. Sedangkan Badri suka basket dan sepak bola ya, sesuai soal yang di atas. Contoh 4. Diketahui himpunan P berisi anggota 1, 2, 3, 4 dan Q berisi anggota 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, yang B faktor dari. Bisa dilihat di gambar ya. Setengah dari, coba himpunan P-nya kalian tulis dulu semuanya. P, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan Q 2, 4, 6, 8. Setengah dari, berarti bisa dimulai dari 1. 1 kan setengah dari, tunjuk tanda panahnya 2. 2 setengah dari 4. Kemudian 3 setengah dari 6. Dan 4 setengah dari 8. Itu dalam diagram panahnya digambarkan seperti gambar ya. Kemudian yang B faktor dari. Kalian tetap tulis P-nya terlebih dahulu 1, 2, 3, 4. Q-nya 2, 4, 6, 8. Ingat, faktor berarti suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya dari 4. Faktor dari 4 anggotanya 1 kali 4, kemudian 2 kali 2. Anggota faktor dari 4 berapa saja? Ya 1, 2, 4. Contoh lagi, faktor dari 8. Bilangan yang menghasilkan angka 8 dimulai dari 1 kali 8, 2 dikali 4. Berarti faktornya berapa saja? Ya 1, 2, 4, dan 8. Sekarang dilihat 1. Berarti 1 faktor dari ya semua bilangan. Berarti 1 itu menunjuk tanda panah angka 2, 4, 6, dan 8. Kemudian 2 faktor dari berapa saja? 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 2 faktor dari 8. Selanjutnya 3. 3 hanya faktor dari 6. Karena 6 itu dihasilkan dari perkalian 1 kali 6 dan 2 kali 3. Ya, jadi 3 hanya dipasangkan ke bilangan 6. Kemudian 4 faktor dari berapa? 4 faktor dari 4 itu sendiri dan faktor dari 8. Jelas untuk menggambarkan diagram panah jika diketahui 2 buah himpunan. Jelas ya? Guru lanjutkan contoh kelima. Contoh kelima, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 1 sampai 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A1 lebihnya dari, soal B akar kuadrat dari. Tadi sudah kalian menggambar diagram panah, sekarang tugasnya menggambar diagram kartesius. Ya, untuk menggambar diagram kartesius, letaknya yang horizontal atau sumbu X itu menyatakan domain atau daerah asal. Sedangkan yang vertikal itu untuk kodomainnya. Untuk himpunan A atau domain berarti 1 sampai 5. Untuk kodomainnya ditulis 1 sampai 10. Tapi di contoh Bu Guru tuliskan domainnya 1 sampai 10 ya. Tapi yang dipakai cukup sampai 5 saja juga tidak apa-apa. Kemudian kodomainnya 1 sampai 10. Dilihat relasi yang dibutuhkan atau yang ditanyakan 1 lebihnya dari. Ya dimulai dari angka 2. Karena apa? Karena 2 itu
1 lebihnya dari 1. Kemudian 3 1 lebihnya dari 2. 4 1 lebihnya dari 3. Dan yang terakhir 5 1 lebihnya dari 4. Itu. Kemudian untuk yang B, akar kuadrat dari. Domainnya berarti berisi dari angka 1 sampai 5. Kodomainnya terdiri dari angka 1 sampai 10. Akar kuadrat dari 1. Akar kuadrat dari 1. 2. Akar kuadrat dari 4. Dan 3. Akar kuadrat dari 9. Sudah hanya 3 saja. Tidak ada bilangan yang lain ya, hanya 3. Berarti bisa digambarkan sesuai yang Bu Guru sampaikan di video pembelajaran hari ini. Lanjut. Contoh ke-6. Himpunan A 1 sampai 25 dan himpunan B terdiri dari 1 sampai 10 bilangannya ya. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan. Nah, yang diminta pasangan berurutan. Jadi kalian tidak perlu menggambar diagram panah dan diagram kartesius, karena ini menyatakan relasi dengan cara yang ketiga. Ditulis dengan kurung kurawal untuk awal, kemudian tutup kurawal di akhir penulisan. Kuadrat dari. Ya, berarti kalau kuadrat dari ya 1. Kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan berapa? 4. Akar 4 sama dengan 2. Terus berapa lagi? 9 akar dari 3. 16 akar dari 4. Yang terakhir 25 akar dari 5. Pertanyaan yang B, 2 kali dari. 2 kali dari berarti berapa saja? Ya 2. 2 kalinya dari 1. 4 2 kalinya dari 2. 6 2 kalinya dari 3. Ya, jadi domainnya dulu, kemudian baru kodomain. Jangan kebalik ya. Kemudian sampai bilangan 20 itu 2 kalinya dari 10. Sudah Bu Guru tuliskan di penyelesaian ya, di jawaban. Yang C, 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari bagaimana? Ya 1 kurang 1, 1 kurang darinya 2. 2 kurang darinya 3. 3 kurang darinya 4 sampai bilangan 9 kurang darinya 10. Ya. Bagaimana? Mudah kan dalam menyatakan relasi dengan 3 cara. Ya, sudah Bu Guru sampaikan menyatakan suatu relasi dengan berbagai bentuk atau cara ya. Ada diagram panah, kemudian diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian ada juga yang menyatakan relasi dalam bentuk kata-kata ya. Tadi sudah ada contohnya. Ya, Bu Guru cukupkan untuk video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kerjakan latihan soal, ada 4 soal. Kerjakan soal dengan baik. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan dan kalian bisa mengerjakan latihan dengan benar dan teliti ya, sesuai perintah soal. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.